Three, two, one. Halo sahabat teknisi, dimanapun sahabat teknisi berada. Pada kesempatan kali ini di tangan saya ada Vivo Y12, dimana untuk kali ini Y12 dalam keadaan mati total ya. Ini sudah dibuka dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mendapatkan mesinnya masih mulus ya. Ini masih mulus, biasanya sudah X teknisi lain, tapi kali ini kedatangan mulus ya, belum dikerjakan sama sekali. Pada kasus kali ini sempat saya cek semalam, ini mengarah ke MMC ya. Kenapa? Untuk kasus ini dia keadaan mati total, tapi kita cek PC dia masih connect MediaTek, dia masih connect, chipsetnya masih terbaca. Dengan artian dalam kasus ini IC power bekerja, bagian charger atau data juga bekerja, CPU juga bekerja, namun MMC tidak merespon ya. Jadi kemungkinan, atau bukan kemungkinan ya, saya pastikan dari berbagai kasus di 12 kebanyakan masalah di MMC. Untuk kesempatan kali ini saya jelaskan lebih detail ya. Di video-video saya sebelumnya sudah saya upload penanganan Y12 pada kasus YMMC. Namun saya lihat kembali sepertinya kurang detail. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan lebih detail untuk menjelaskan step by stepnya. Untuk itu silakan teman-teman barangkali punya kasus yang sama dengan Y12 ini, handphone mati total, masih detect chipsetnya melalui PC atau laptop, kemungkinan 90% ada di kerusakan di MMC. Jadi kita buktikan saja tegangannya di power supply itu gimana, tegangan di USB adapter juga gimana. Nah, untuk terakhir kita cek di PC-nya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya untuk mengikuti video-video saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi senang-senangnya belajar di dunia handphone ya. Kuncinya jam terbang dan sering-sering latihan ya. Banyak teman-teman yang saya baca di grup, banyak sekali pertanyaan, bisakah belajar otodidak? Bisa, asalkan kita tahu teknik dasarnya dari segi pengukuran, minimal tahu segi pengukuran ya. Untuk menentukan apakah ini short, apakah ini tidak. Dan jika ada request dari teman-teman untuk belajar di pengukuran hambatan, silahkan komen, insya Allah saya buatkan, dengan catatan tetap menjaga harga servis ya, karena memang ilmu yang kita dapatkan itu tidak mudah. Oke, lanjut, kita langsung cek dan recheck saja handphonenya. Kita pasang kembali ya. Kita hubungkan ini aja ya, USB saja sama baterai, karena kita mau cek ini ya, mau cek tegangan di USB nya saja. Ini USB adapternya saya copot dulu, handphone yang lain biar nol nilainya. Saya ambil dulu USB
adapternya atau apa ini namanya, untuk mengecek apakah tegangan ini masuk atau tidak. Kita butuhkan produk seperti ini ya, atau ada yang lebih murah itu satu kayak USB. Silakan teman-teman, minimal harus punya ya, karena untuk kasus-kasus handphone sekarang itu kita harus lebih teliti. Oke, kita coba colokan. Ini kayak ada yang nyangkut ya, kayak keras. Nah, untuk tegangan USB di sini 0 ya, atau mungkin ada kecurigaan saya ini kelihatan kayak ada yang nyangkut di dalamnya. Coba kita ini dulu. Tapi semalam saya cek di laptop, dia masih connect. Apakah memang seperti ini kasusnya? Saya bersihkan dulu ya. Kayak kelihatannya ini ada yang nyangkut. Kotoran biasa. Oke, kelihatannya sudah bersih. Nggak tahu juga, barangkali baterainya memang habis ya, tapi biasanya memang harusnya ada hambatan, ada tegangan. Tetap aja ini kosong ya. Selanjutnya kita cek di power supply tegangannya. Untuk sambil menunggu saya jalankan dulu laptopnya. Nah, kita cabut dulu USB-nya. Untuk pengetesan di tegangan power supply biasanya memang saya lepas ya, untuk memudahkan pengecekan. Untuk pengecekan tegangan melalui power supply, saya biasanya seperti ini teman-teman. Saya gunakan pinset yang udah saya modif, yang agak lancip gini ya. Saya tempelkan di plus. Untuk ground bebas di mana saja, kita taruh di sini saja. Oh iya, lupa, ini kalau tidak dipasang on off nya susah ya, harus pakai pinset, jepit sana jepit sini. Kita pasang saja. Lupa, tak kira seri Oppo ya. Kalau Oppo dia pakai konektor kayak gini, jadi bisa dikonsletin. Oke, ini kita pasang buat mempermudah groundnya. Nah, laptop sudah jalan. Habis ini kita lihat detek tidak di device manajernya. Ya, kamera sudah saya posisikan di power supply. Saya pakai power supply digital ya. Barangkali teman-teman masih pakai analog, nanti saya buatkan di power supply analog. Saya ada power supply analog. Untuk pengecekan tegangan, kita cari plusnya, kita lihat aja di baterainya. Ini ada ya, sorry, ini ada min plusnya di bagian baterai. Ini ground, ini plus. Kita coba cari plusnya, lalu kita tekan on off nya. Plusnya sebelah kanan ya, untuk Y12. Kita tekan, kita konsletkan di sini, langsung di konektor baterai aja ya. Lalu kita tekan on off nya, kita lihat tegangan. Nah, ini kita masih tekan on off ya, berhenti di 0,043. Ini ampernya. Untuk tegangannya 0,172. Ya, kalau kita lepas ini akan turun lagi 0 tuh. Ini saya lepas ya on off nya, dia akan turun ke 0. Kita tekan, dia ada tegangan lagi. Pas kita lepas, dia langsung anjlok 0 lagi. Untuk analisa saya, kalau seperti ini, di bagian IC power dia kerja, makanya ada tegangan ya di power supply nya.
Untuk pengecekan CPU bekerja atau tidak, kita lihat di laptop. Apakah terbaca device manajernya, terbaca chipsetnya, kita colokkan saja di PC ya, dengan catatan drivernya sudah terinstall bagus di laptop atau di PC teman-teman ya. Lanjut ke device manager, kita arahkan ke laptop. Oke, kita langsung cari device manajernya. Klik device. Nah, ini kita buka device manajernya. Gitu. Saya zoom. Nah, saya paskan. Nah, ini udah kelihatan ya. Kita klik di sini di port COM LPT-nya. Nanti kita lihat apakah dia masih connect atau tidak. Semalam sudah saya coba, dia masih connect ya. Nah, ini udah connect. Ada respon, ada suaranya jenuh. Tuh, tapi belum terbaca. Coba kita pasang baterai. Apakah dia mau terbaca? Nah, ini mulai. Nah, ini kan ya terbaca ya MediaTek-nya. Nah, saya com lagi MediaTek USB portnya, dia terbaca. Dengan artian CPU 80% bekerja ya, bukan 100% bekerja. Ada kalanya juga memang di kasus chipset terdetek, tapi memang CPU ada masalah. Saya yakin, saya pastikan untuk kali ini, karena saya sering mendapatkan kasus Y12 mati total, kebanyakan dia masalah ada di eMMC-nya. Selagi kita tidak salah analisa ya, kita tidak salah pengerjaan. Ini posisi terdetek seperti ini, saya pasang baterainya ya. Waktu pas tidak pasang baterai, dia hanya respon saja, bunyi responnya saja. Tapi di sini tidak terdetek. Ini kita lepas ya, baterainya kita lepas, kita colokkan. Oh, ini sama aja terbaca, ini ada. Oke, saya pastikan jalur data ke CPU bagus. Jadi 99% saya mengarah ke IC eMMC-nya atau MMC. Begitulah. Dan di kasus ini untuk blok bagian MMC masih utuh ya, masih utuh. Kita coba lihat untuk seri ini, biasanya dia pakai kayak KMGD, dan untuk KMGD biasanya dia langsung minta partisi ulang ya. Kita format, jangan di lupa saya. Pokoknya kita format ulang aja MMC-nya. Biasanya dia pakai test point, jadi harus kita angkat MMC-nya. Kalau direct kebanyakan gagal, karena dia harus pakai test point. MMC-nya biasanya dia pakai test point. Saya buka dulu ya. Nanti untuk membuka kaleng hati-hati ya, jangan pakai blower. Saya sarankan jangan pakai blower, kita potong saja, nggak apa-apa, nggak rapi. Karena untuk seri Vivo, dia setiap IC dia ada lem hitam. Lem hitam di Vivo lumayan keras banget ya, jadi saya sarankan atau saya anjurkan jangan membongkar kaleng ini dengan menggunakan blower. Kita gunting saja dengan menggunakan tang potong ya.
jangan sekali-kali angkat kaleng ini menggunakan blower karena teksturnya ini keras banget. Kalau kena panas berlebihan, di belakang ada block power ya di sini. Memang agak jauh, cuman panasnya ini pasti kenceng untuk mengangkat kaleng ini. Jangan sampai salah eksekusi ya teman-teman. Saya sarankan pakai tang saja dipotong, nggak apa-apa, nggak rapi. Yang penting hasilnya oke. Saya potong dulu. Barangkali teman-teman juga butuh teknik memotongnya, silahkan komen di bawah. Nanti insya Allah saya buatkan ya. Kalau ada yang butuh untuk menggunting kaleng, saya pakai alat sederhana saja, tidak pakai bor yang banyak yang pakai. Saya pakai ini aja, pakai tang Sansin. Cuman untuk bagian depan sering saya asah pakai asahan batu ini. Jadi dia tajam. Ini aja. Jadi dia tajam. Ini aja. Saya pause dulu ya. Saya gunting dulu. Nanti saya akan tunjukkan hasilnya setelah terbuka MMC-nya. Ya, ini kalengnya sudah terbuka ya. Biasanya tidak serapi ini saya memotong karena ini buat bahan video. Jadi saya maksimalkan mengguntingnya agak agak bagus. Ini kita buka bagian sini saja ya, karena memang kita nanti akan menyelipkan congkelannya di sini, di bagian sini, karena di sini bagian yang kosong. Kalau di atas ada banyak resistor, jadi nanti kita cukit atau cungkil dari sini aja, bagian sini. Oke, kita lanjutkan ke bagian pengangkatan MMC-nya ya. Ternyata benar juga, ini yang seperti saya bilang, dia pakai KMGD ya. Ini MMC-nya, dia pakai KMGD. Jelas ya teman-teman. Nah, ini gunting ininya juga, kalengnya cukup segini saja. Jangan, kalau mau leluasa pengerjaan boleh juga sampai sini full potong. Ini masih ada sisa kaleng, tidak saya potong. Nah, ini hasilnya. Saya bilang sekali lagi, tidak dianjurkan membuka kaleng atau blok kaleng di bagian manapun dengan menggunakan blower ya, meskipun ini handphonenya keadaan mati total. Karena apa? Resikonya gede teman-teman. Kalau kita angkat pakai blower otomatis panasnya butuh kenceng banget, takutnya kena imbas di bagian belakang sini. Bagian belakang ada ini IC power, takutnya dia kena imbas. Kalau kita mengerjakan bagian charger, saya nggak pernah angkat pakai blower, saya gunting saja karena di bagian belakangnya dekat dengan bagian signal. Begitupun sebaliknya, kalau memang kasusnya dari IC powernya ini pakai MT6357 kalau nggak salah CRT ya, memang agak cengeng untuk IC powernya ini. Kalau nggak salah 6357 CRT, dia juga agak cengeng. Banyak kasus juga saya dapatkan dari sini. Saya tidak pernah membongkar atau mengangkat kaleng dengan menggunakan blower. Saya gunting saja sedikit-sedikit. Asal kena, untuk mencongkel atau memasang dan merapikan, saya rasa cukup seperti itu. Ya, kita lanjut ke sesi bagian pengangkatan MMC-nya. Kita siapkan dulu, saya pause dulu. Baik, ini udah saya posisikan di bagian IC MMC-nya ya. Sudah saya pasang ke tanggem. Sudah saya jepit, saya pastikan aman. Pakai tanggem yang agak berat ya, soalnya untuk menahan dorongan waktu pas pencongkelan. Kita bersihkan dulu lem
di samping-sampingnya. Untuk teman-teman yang belum paham teknik pengangkatan lem, saya sudah buatkan di video-video sebelumnya. Jadi untuk bagian ini tidak saya jelaskan ya. Kalau ada yang nanya berapa panas yang digunakan, saya jawab itu tergantung feeling kita ya. Kenapa saya ngomong demikian? Karena memang nggak ada patokan untuk settingan blower ya. Adanya di insting kita atau di kebiasaan kita. Intinya sih kalau untuk membersihkan lem kayak gini, ini panasnya kita kurangi ya. Beda dengan pas pengangkatan, kita butuh panas yang lebih. Untuk menghindari CPU kena imbas, corongnya kita buang ke bagian yang kosong ya. Di corongnya kita buang sini, jangan diarahkan ke CPU, takutnya CPU kena imbas. Silahkan komen-komen untuk yang belum jelas, yang belum subscribe channel saya silahkan. Insya Allah saya rajin update kasus-kasus handphone ya. Saya angkat dulu lem-lem sampingnya. Ini bertujuan kalau ada lem yang menempel di bagian resistor atau kapasitor sampingnya, pas pengangkatan dia tidak terangkat. Kalau lemnya nempel di resistor atau di IC lain, takutnya keganggu ya. Ini kita bersihkan dulu. Ini kayak sepertinya belum pas, belum panas dulu bagian sini. Lem samping sudah, tinggal kita congkel ya. Untuk pecongkelan kita naikkan. Untuk lebih amannya kita kasih ini double tutup. Biasanya saya juga tidak pernah pakai ini, saya ajarkan biar safety ya. Mohon maaf, bukan mengajarkan, saya kasih saran. Nah ini juga kita langsung eksekusi saja. Pelan-pelan, jangan dipaksa ya. Nah cukup, kita congkel sambil masukkan sedikit-sedikit. Kita goyangkan blowernya. Nah, ini udah masuk setengah. Bismillah, nah, langsung terbang dimensinya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Ini jalurnya aman, tidak ada yang kecabut sepertinya, cuman belum tahu juga nanti hasilnya setelah dibersihkan. Dan kalaupun kecabut, kita pastikan juga itu apakah jalur yang terpakai atau hanya NC saja atau ground ya. Untuk MMC nya ini bekasnya nggak kelihatan, nggak, belum kelihatan, sini aja tuh. Ini KMGD, nanti kita bersihkan sisa lem-lem ininya. Kalaupun masih bisa kita format, kita pakai MMC ini saja. Kalau tidak bisa diformat, kita ganti. Kadangkala ada yang susah untuk KMGD di formatnya. Saya bersihkan dulu. Sepertinya tidak usah di video ya, karena di bagian video sebelumnya sudah saya buatkan. Jadi saya pause aja dulu, nanti dilanjut ketika
pengisian data atau file di UV-Box ya. Karena untuk video ini sudah saya buatkan cara-caranya, jadi teman-teman silahkan untuk melihat video-video saya sebelumnya. Banyak trik membersihkan lem atau mengangkat lem, jadi silahkan diintip untuk video-video sebelumnya ya. Ya, kita lanjutkan ke sesi pengecekan dan pengisian data atau file ke MMC-nya ya. Untuk UV saya pakai versi lawas, versi 1.6 ya, 1.6.02202. Saya tidak pakai, bukan tidak pakai ya, untuk yang versi terbaru loadingnya dia agak berat, jadi kita selagi ini masih bisa digunakan, saya pakai ini aja dulu. Sudah saya pasang MMC di UV nya, saya shotgun dulu ini MMC KMGD nya sudah saya pasang. Nah, ini KMGD sudah saya pasang. UV-nya sudah kotor sekali. Saya masih pakai yang Black Edition. Alhamdulillah masih bertahan, kurang lebih sudah berapa tahun ya? 5 kali ya, lebih kayaknya ya, yang hitam ini. Oke, kita identity, kita klik identity-nya, apakah masih terbaca? Oh, ini masih terbaca ya teman-teman, ini masih terbaca, bagus. Kita coba cek kesehatan MMC-nya. Kesehatan MMC ada di health smart report. Nah, ini bacaannya. Saya harus putar-putar kameranya biar jelas. Nah, kita klik ini, kita lihat lognya. Ternyata benar saja, meskipun data atau filenya masih bagus, namun MMC ini sudah maksimum estimate ya, apa ini bahasanya saya kurang jelas, tapi yang jelas teknisi banyak bilang kesehatannya sudah tidak bagus, sudah rapot merah lifetime ya. Nah, ini penyebabnya kenapa handphone ini jadi mati. MMC nya ini sudah tidak mau bekerja karena SLC MLC nya sudah maksimum. Solusinya nanti kita FFU, kita format update MMC firmware-nya ya. Kalau masih bisa, saya pernah nemu kasus FFU bagus dipasang tetap tidak bisa. Saya pernah ada kasus itu pada KMBD juga, pada Y12 juga. Sampai saya beberapa kali pasang karena tidak curiga. Saya pikir setelah FFU, setelah saya format, MMC bisa kerja kembali. FFU sukses tidak menjamin MMC itu kembali bagus ya. Saya pernah dapat kasus seperti itu. Jadi isi data, isi file dia bagus, isi file tidak ada kendala. Setelah dipasang tidak mau hidup. Saya cetak ulang sampai beberapa kali. Saya coba ganti, dan ketika saya ganti, benar saja MMC tersebut yang bermasalah. Jadi saya tegaskan sekali lagi, tidak jaminan FFU sukses atau format sukses bisa mengembalikan MMC tersebut dalam keadaan normal ya.
Mungkin untuk penjelasan MMC barangkali ada yang kurang, silahkan ditambahkan. Mohon maaf barangkali ada salah, karena saya juga masih belajar ya untuk pengenalan atau bahasa-bahasa di MMC. Nah, ini tinggal kita update MMC-nya. Untuk menu update-nya, silakan teman-teman lihat di UV-nya. Di sini ada ini, update MMC firmware-nya ya. Biasanya ini butuh test point ya. Nanti biasanya ini gagal, nanti kita butuhkan test point. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dipermudah dengan tidak menggunakan test point. Langkah awal, saya read dulu MMC firmware-nya. Yang belum mengikuti channel saya silahkan subscribe ya. Klik tombol loncengnya, klik juga tanda jempolnya, agar saya lebih semangat untuk buat konten-konten untuk membantu teman-teman teknisi yang lagi belajar. Untuk yang sudah suhu, mohon maaf bila penjelasan saya masih belepotan. Ini sudah sukses, ya backup MMC firmware-nya. Saya klik dulu biar tahu di mana letaknya. Ini kita kembali lagi ke sini, langsung kita eksekusi saja. Nah, ini kita klik update MMC firmware-nya. Agak saya zoom, close aja zoomnya ya, biar kena semua. Mudah-mudahan terbaca, mudah-mudahan jelas. Agak kecil sih ya, tapi kalau yang sudah ada UV-nya bisalah mengikutinya. Mudah-mudahan. Saya klik yes di sini. Biasanya gagal, tapi mudah-mudahan bisa langsung sukses biar tidak ada test point lagi. Coba kita tunggu. Sekali lagi buat teman-teman yang belum mengikuti channel saya, silakan klik loncengnya agar bisa mengikuti video-video saya retrofile ponsel. Ya, kita masih menunggu ya berapa lama. Nah, ini udah jalan, sending firmware block juga udah down. Banyak gagal di sini. Tinggal berapa second lagi. Ini juga sukses. Apakah sukses? Apakah gagal dan butuh test point? Nah, ini kan pilot. Dan ketika pilot, MMC jadi terbaca 0 ya, 0000. Masih jalan ini. Ini udah ada keterangan pilot, cuman ini masih jalan. Kita lihat, nah, pilot kan. Dan ketika pilot kita identity, untuk product name dia berubah. Untuk product name dia berubah jadi 0000, bukan lagi KMGD. Ini bukan lagi KMGD ya, tapi tidak terbaca. Kita cek identity-nya lagi, apakah masih terbaca KMGD. Apakah sudah harus test point? Ini masih kosong. Nah, ini udah tidak terbaca. Kita coba cabut dulu MMC-nya.
pasang lagi. Barangkali teman-teman atau sahabat teknisi yang lain punya trik sederhana tentang FFU, silahkan dibagikan untuk mempermudah teknisi lainnya. Kita coba klik identity lagi. Sepertinya tetap nggak bisa ya, kita harus mainkan test point. Nah, ini nggak bisa, sudah tidak terbaca karena tadi ada masalah pilot pas FFU ya. Pas FFU tadi pilot, cuman kita yakinkan lagi apakah masih terbaca atau tidaknya. Dan sepertinya sudah tidak mau terbaca oleh booknya. Jadi solusinya pada kasus KMGD ini kita harus menggunakan test point. Test point banyak di Google, test point KMGD sudah banyak ya. Nah, ini memang sudah tidak terbaca ya. Coba kita pakai direct MNC-nya, kita set ke ini. Coba kita setting ke direct, tetap saja tidak mau. Kita coba test point. Kita coba test point ya. Saya pasang dulu test pointnya. Barangkali nanti saya fotokan test pointnya.